Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Nah, di sini saya mau bersih-bersih dapur ya teman-teman, dan alhamdulillah kalau setiap paginya itu nggak terlalu berantakan kayak gimana-gimana, tapi wajib banget dibersihkan biar semakin bersih ya. Karena kerapihan, kebersihan itu tuh pangkal utama agar mood saya itu tetap semangat ya teman-teman, agar mood saya itu tetap stay gitu tingkatannya. Nah, di sini seperti biasa ditemenin Dede Afia, dan untuk Dede Afiahnya lagi main ya teman-teman. Dia itu mainnya sih nggak neko-neko, ada gelas satu aja dia mah udah anteng alhamdulillah. Tapi kalau udah rewel ya begitu ya. Kalau udah rewel dia itu mau mimi atau mau tidur aja. Nah, di sini saya lap-lap dulu meja kompor ya teman-teman, karena hari ini saya mau bebenah ya teman-teman untuk mengalihkan rak bumbu yang kemarin saya buat ya teman-teman, karena masih stay aja tuh di rumah, karena gak enak dilihat ya kalau di rumah. Jadi saya mau alihkan aja ke dapur teman-teman. Tapi sebelum dialihkan ya seperti biasa dirapihin dulu, dibersihin dulu agar nantinya itu kelihatan cantik ya teman-teman. Oh ya, di sini tuh saya mau satuin aja nih video dengan masak-masak ya, karena kemarin tuh masak-masaknya belum ke-up ya, daripada dibuang gitu teman-teman, lebih baik saya satukan aja di video sekarang ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini untuk bersih-bersih dapur seperti biasa, dari ngelap-ngelap sampai nyemprot-nyemprot yang lainnya gitu teman-teman. Nah, di sini udah bersih nih, untuk meja kompornya udah rapi juga. Di sini saya lanjut untuk menata perabotan. Dan untuk perabotan lumayan banyak ya teman-teman, karena kemarin itu pas kering nggak langsung beresin kerak piring, dan saya itu biarin aja agak banyak biar nantinya itu bisa divideokan ya teman-teman, karena kalau sedikit itu tuh tanggung ya kalau divideoin. Nah, di sini untuk sendok-sendok alhamdulillah udah selesai. Nah, di sini Dede Afia itu tuh bener-bener bergelantungan terus ya. Kayaknya Dede Afia itu seneng ngelihat saya kalau lagi diem gitu teman-teman. Malahan dia mah anteng banget kalau saya lagi diem. Ya, kalau punya babysitter atau pembantu mungkin bisa ya diem seharian, tapi kalau saya gitu kan nggak bisa ya. Dan di sini saya tetap berusaha agar Dede Afiah ngerti gitu, dan alhamdulillah sedikit-sedikit ya teman-teman itu tuh agak ngerti kalau saya lagi kerja, dia tuh anteng. Nah, mungkin dia sekarang udah ngerti apa ya, kalau bahasa Sunda mah terus terang ibu nak gitu ya, apa ya bahasa Indonesia itu udah tahu ibu gitu ya. Jadi sekarang tuh nggak mau jauh dia teman-teman, maunya itu gelendotan mulu ya teman-teman. Masya Allah, sekarang tuh dia itu benar-benar keiman aktif banget. Tapi kalau ngelihat saya bekerja itu tuh dia agak gimana, nggak mau kayaknya dia kalau saya bekerja ya. Nah, tapi kalau lagi anteng ya anteng teman-teman, alhamdulillah. Tapi kalau lagi rewel ya rewel. Jadi ya yang namanya anak bayi nggak bisa ditebak ya teman-teman. Maka dari itu sekarang itu saya nggak punya rencana apa-apa dulu ya, takutnya nanti nggak jadi lagi gitu ya. Ya, daripada direncanain nggak jadi lagi gitu kan, karena kalau punya anak bayi seperti ini waktunya itu benar-benar nggak bisa ditebak ya. Oke, di sini untuk rak bumbu yang kemarin saya buat alhamdulillah ya, untuk pembuatan itu lumayan kokoh teman-teman. Jadi saya mau pakai aja, sayang banget ya udah capek-capek buat gitu kan, kalau nggak dipakai ya mubazir. Jadi di sini saya mau terapkan aja di dapur, dan nanti kita lihat bagaimana penampakannya ya. Nah, di sini untuk saus-saus saya satukan aja di bawah, karena lumayan kecil-kecil kan, mungil-mungil, lucu banget ya teman-teman. Nah, di sini udah deh untuk rak bumbunya seperti itu aja, dan untuk posisi pisau dan juga sutil masih di posisi semula, dan untuk sendok saya simpan aja di sana, nanti saya bisa pindahin lagi ke sebelah mana yang paling cocok ya teman-teman. Oke, di sini lanjut dulu masak nih, dan ini tuh video yang kemarin yang belum saya up, jadi saya mau satuin aja gitu ya di video kali ini ya, karena kalau nggak disatuin itu tuh durasinya terlalu pendek ya teman-teman. Nah, di sini untuk masak-masak seperti biasa, simple aja masakan saya mah ya. Nah, di sini saya mau bikin tahu isi ini teman-teman, tapi sebelumnya saya mau tumis dulu untuk kol dan juga wortelnya untuk isian tahunya ya. Dan untuk tahunya itu saya beli dari Kang Sayur seharga Rp5.000 satu kantongnya, itu tuh isi 10 biji. Ya lumayan lah ya untuk camilan saya dan juga anak-anak. Nah, di sini untuk tumis kol dan juga wortelnya seperti biasa didiamkan agak layu, dikasih air sedikit gitu ya teman-teman, biar nanti melarutkan untuk bumbunya ya. Nah, di sini untuk bumbunya saya kasih kaldu ayam, lada bubuk, gula pasir sedikit ya teman-teman, dan yang pastinya itu cabai bubuk ya, itu tuh wajib banget.
Jadi di sini saya mau bikin tahu isi yang pedas ya teman-teman, atau tahu pedas ya. Kalau di bahasa di sini mah tahu pedas ya teman-teman, itu tuh kan lagi viral sekarang tuh, udah agak biasa gitu ya. Dan sekarang saya mau bikin sendiri ya, bikin sendiri. Nah di sini sambil nunggu tumisan kol dan juga wortelnya itu tuh mateng, saya mau bikin adonannya dulu teman-teman untuk tepungnya. Dan untuk tepungnya itu tuh bumbunya ya seperti biasa, kaldu ayam aja ya teman-teman. Nah di sini untuk tumisan kol dan juga wortelnya udah mateng, saya salin aja di wadah seperti ini ya, karena nanti untuk wok pan-nya atau teflonnya ini saya mau pakai lagi. Nah di sini saya panasin dulu untuk wok pan-nya ya teman-teman. Saya panasin minyaknya dulu sambil ngisi nanti ya, sambil ngisi tahunya juga. Kalaupun ini tahu isinya mau dipakai buat makan boleh ya teman-teman, buat camilan boleh banget gitu, dan itu tuh terserah anak-anak aja. Karena kalau anak-anak mah ya gimana saya ya teman-teman, apapun yang saya masak alhamdulillah itu tuh selalu dimakan ya. Nah di sini saya mau masak dulu nih teman-teman, dan di sini tuh saya numis bawang merah, bawang putih, ada tomat hijau ya teman-teman. Ini tuh untuk tumisan ya, tumisan dulu ya sambil ngisiin tahunya ya teman-teman, karena kan kalau ngisiin tahu nantinya itu lumayan lama. Jadi kalau disambi-sambi dengan masak-masak yang lain itu insya Allah segera selesai ya, apalagi untuk kompor saya kan satu tungku. Nah banyak banget nih teman-teman yang komen katanya, Bun kenapa nggak ganti dengan yang 2 tungku aja biar masaknya itu lebih cepet katanya. Nah di sini bukannya saya itu nggak mau atau nggak niat ya punya kompor yang 2 tungku, tapi ini kan yang kompor 1 tungku kan lumayan bagus ya teman-teman, karena kan masih agak baru juga, baru tahun kemarin saya beli teman-teman. Jadi kalau maksain beli lagi itu tuh kan mubazir juga yang 1 tungku ini ya, apalagi sekarang kan uang itu nggak gampang ya teman-teman. Jadi daripada beli barang yang belum diperlukan sama sekali, ya udah kita ekspor aja atau kita alihkan aja dananya itu ke yang lain ya teman-teman, karena banyak banget di sini ya kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah kalaupun untuk yang 1 tungku dulu, iya bener sih, bener banget itu tuh lumayan lelet kalau masak, susah banget digercepnya. Tapi ya harus sabar-sabar aja dulu ya teman-teman, nunggu rusak dulu aja. Kalau udah rusak pasti saya beli ya, beli yang baru lagi. Dan kalaupun masih bagus yang ini ya udah nggak apa-apa, pakai aja yang ada ya. Oke, di sini lanjut lagi untuk ngisi tahunya ya teman-teman. Dan saya isiin dengan isiannya ini lumayan banyak biar anak-anak itu pada seneng gitu ya. Kalau kerasa yang isiannya itu pedasnya kerasa gitu, gurihnya kerasa, dan isiannya pun banyak. Nah di sini siapa nih yang suka bikin tahu isi? Ayo share dong isiannya apa aja. Kadang kan ada yang isinya itu toge gitu ya, ada yang bihun juga. Dan di sini saya mau bikin tahu pedas aja yang isiannya itu sayuran ya teman-teman, karena anak-anak lebih suka itu. Dan kalau isian toge, saya anak-anak itu tuh kurang suka ya teman-teman ya. Jadi di sini kayak enaknya lebih isian sayuran seperti ini, atau enggak sayuran itu tuh isian bihun ya. Oke, alhamdulillah udah selesai ngisi tahunya. Nah di sini udah selesai juga, udah matang juga tumisan lenca dan juga cabai hijaunya teman-teman. Nah di sini saya mau pakai lagi nih untuk wok pan-nya. Nah untuk wok pan yang ini benar-benar saya tuh jatuh cinta banget ya, karena itu tuh dipakai beberapa kali pun dia itu nggak gosong ataupun nggak lengket sama sekali ya. Saya tuh benar-benar rekomendasiin. Ini tuh nggak endorse sama sekali ya teman-teman, tapi ini tuh pengalaman saya. Jadi benar-benar bagus ini wok pan ya teman-teman. Saya itu tuh lagi nyari-nyari lagi gitu ya untuk yang lainnya. Itu tuh saya insya Allah ya mau lagi 1 lagi aja gitu ya teman-teman. Dan ini wok pan itu tuh merek Supra ya teman-teman. Alhamdulillah bagus banget sih menurut saya, harganya pun lumayan terjangkau, tapi kualitasnya itu benar-benar endol banget. Oke, di sini untuk ikannya udah saya goreng, tinggal dibalikin aja ya. Karena sebelum menggoreng tahu isi, di sini saya mau goreng ikannya dulu biar matang semuanya ya untuk lauk pauk makannya gitu teman-teman. Karena kalau ngegoreng-goreng itu tuh kan lumayan lama. Oke, dilanjut lagi di sini untuk tahunya, mari kita goreng. Nah di sini untuk tahu isinya sebenarnya nama ini teh terigu teh agak basah agak cair sedikit gitu ya teman-teman. Terus nama agak kental gitu sedikit lagi, tapi nggak apa-apa lah ya karena terlanjur. Kalau ditambahin terigu lagi ya gak butuh juga sih, karena udah cukup sih ya untuk takaran tepungnya ya teman-teman. Dan di sini anak-anak bener-bener senang banget, mau bikin apa, saya bilang mau bikin tahu isi. Wah masya Allah mereka itu excited banget untuk nungguin tahu isinya ya, karena bener-bener mereka itu suka banget ya.
apapun yang saya masak pokoknya mereka tuh suka, entah kenapa ya teman-teman, nggak ada yang nggak sukanya gitu teman-teman. Jadi di sini tuh saya balik lagi, kalaupun mau sayuran itu tuh diolahnya itu ya sesukanya mereka gitu, biar mereka itu mau makan. Kalau mau daging atau ayam itu tuh diolahnya juga sesukanya mereka, biar mereka itu pada mau gitu ya teman-teman, pada lahap. Karena kan kalau saya mah mentinginnya buat anak-anak gitu ya, kalau anak-anaknya gitu tuh bikin hati tenang teman-teman. Oke, di sini lanjut lagi untuk menggoreng tahunya dulu. Dan di sini untuk tahunya kan karena cuma 10 biji, jadi 2 kali penggorengan ini tuh udah habis ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya hari ini tuh saya bisa masak ya. Nah, sambil menunggu nih untuk tahu isinya mateng, saya mau sambil-sambil aja dengan cuci perabotan ya teman-teman, biar nantinya itu nggak terlalu menumpuk selesai masaknya nanti ya. Kalau Pak suami bilang mah itu tuh nggak ada tapaknya ya sehabis masak, saya mah katanya kayak nggak habis masak. Iya, karena kan kalau habis masak itu tuh saya langsung bersihin meja kompornya, nyapuin dapurnya gitu ya teman-teman, langsung nyuci perabotannya. Itu tuh alhamdulillah pas selesai masak itu tuh sudah rapi lagi dapurnya gitu teman-teman, kayak nggak habis masak. Dan itu tuh menguntungkan banget, yaitu menguntungannya apa? Selain mengurangi pekerjaan gitu ya teman-teman, jadi nantinya itu nggak numpuk, dan juga mengurangi beban pikiran sih menurut saya, karena kalau banyak pekerjaan itu menurut saya banyak pikiran ya. Kalau dikerjain lumayan gimana gitu kan, kalau nggak dikerjain lebih bagaimana lagi gitu kan. Ya lebih baik saya cicil-cicil aja seperti ini biar hati saya senang gitu ya teman-teman. Kalau untuk menyenangkan hati saya itu nggak neko-neko untuk melihat dapur rapi, bersih, pekerjaan beres, itu tuh hati saya udah senang banget ya teman-teman. Entahlah ya, kalaupun pekerjaan semua selesai itu tuh bikin senang hati. Oke, alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini udah selesai. Ada tahu isi goreng dan juga tumis lenca cabai hijau, ada juga goreng ikan. Masya Allah tabarakallah, semuanya wajib kita syukuri agar nikmatnya itu semakin bertambah. Oke, dilanjut lagi pagi harinya ya teman-teman. Nah, di sini pagi harinya perabotannya lumayan numpuk karena sehabis makan semalam ya. Dan itu tuh nggak langsung saya cuci ya teman-teman, karena ya lumayan capek juga gitu kan. Apalagi Dede Alve itu tuh agak rewel teman-teman, dia itu nggak mau ditinggal sama sekali. Alhasil untuk cucian perabotannya itu tertunda. Ya udah nggak apa-apa, di sini biasa aja ditemenin sama Dede Alve lagi, karena kalau dia udah bobo yang pastinya itu dia seger, bakalan anteng ya teman-teman. Nah, dan alhamdulillah untuk airnya pun gede terus ya, dan alhamdulillah sekarang itu udah ketahuan kelemahannya ya. Jadi kalau airnya itu udah kecil, saya itu buka selangnya dari belakang ya, di belakang dapur itu tuh dikeluarin kotoran-kotorannya seperti lumpur-lumpur kayak gitu ya teman-teman ya. Walaupun airnya itu bersih, mungkin kalau lama kelamaan itu tuh lumpur-lumpurnya mengendap, dan setelah lumpur-lumpurnya atau kotorannya itu keluar, baru deh airnya itu kembali besar ya teman-teman. Pokoknya diakalin aja seperti itu. Dan kemarin kata Pak suami, kok bisa sekarang megede katanya. Nah, saya bilang seperti itu tuh untuk memperbaikinya, karena kemarin-kemarin mah nggak ketahuan ya, ini kenapa ya jadi kecil, ini kenapa ya jadi kecil. Padahal mah mungkin ya karena ada kotoran yang mengendap di selangnya, jadi airnya itu terhambat ya teman-teman untuk ngalir ke wastafelnya. Nah, di sini saya ditemenin sama Dede Ampiah ya seperti biasa. Masya Allah tabarakallah, pokoknya senang banget lah ya kalau ngelihat Dede Ampiah anteng ya, walaupun saya itu agak rempong sedikit kalau bekerja sambil wak-wak-wek gitu ya, ngingetin Dede Ampiah jangan ini jangan itu, takutnya jatuh aja ya teman-teman, karena sekarang kan Dede Ampiah pengennya itu berdiri terus gitu, jadi takut jatuh aja ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.